Dibilang kata dokter katanya asam lambung. Tapi udah 5 bulan dok makan obat terus. Kasihan anaknya, anak masih kecil. Kalau yang parah tuh mulai ringan. Yang biasanya ada sensasi sedikit, itu udah berkurang. Biasanya yang dipikirin penyakit terus. Matanya ke TV tapi pikirannya melayang. Jadi ya emang ada pengaruh besar gitu ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berkesempatan untuk live testimoni bersama Mbak Debbie Andola. Mungkin sebelum kita mulai tanya jawab, Mbak Debbie bisa mulai perkenalan dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Andola dari Kabupaten Dharmasraya, Padang Sumbar. Kalau boleh tahu Mbak Debbie udah sakit berapa lama Mbak? Udah 8 bulan. Udah 8 bulan. Iya. Mungkin Mbak Debbie bisa cerita dulu nih Mbak, awal mula sakitnya, terus sensasi apa yang sering muncul hingga akhirnya Mbak Debbie kok nemu SMID dan milih buat ikut mentoring Mbak. Pertama awalnya sakit tuh pas hamil ya Mbak. Ya. Kan ada tuh mulai sensasi-sensasinya sedikit. Dikirain aja tuh bawa kandungan. Terus sakit sekali 2 minggu sakit. Terus habis lahiran, pas 1 minggu lahiran tuh kambuh lagi sakitnya. Pergi berobat ke bidan. Kata bidan katanya asam lambung. Tuh umur anak baru 1 minggu Mbak. Terus habis 1 minggu lagi kok sakit lagi, mau berobat lagi ke bidan, katanya asam lambung lagi. Terus berobat lagi ke dokter, katanya asam lambung juga. Itu berjalan sekitar ada 3 bulanan lah Mbak, makan obat terus kan. Berarti selama 3 bulan itu Mbak Debbie bolak-balik terus gitu ya Mbak ya? Iya, sampai udah 3 bulan tuh. Habis 3 bulan tuh parah kali Mbak. Itu emang parah. Ini gimana Mbak? Parahnya mau masuk rumah sakit. Sampai dirawat inap Mbak waktu itu? Iya, setiap minggu sampai 5 bulan. Itu kata dokter di situ kan, coba diperiksa aja dulu ke apa katanya penyakit spesialis dalam. Mana tahu ada yang gejala yang lain katanya kan. Pergilah ke klinik spesialis dalam, kata dokter tuh kan, apa keluhannya kan. Dibilang kata dokter katanya asam lambung. Tapi udah 5 bulan dok makan obat terus. Kasihan anaknya, anak masih kecil. Berapa bulan umur anaknya? Udah 5 bulan dok. Sekarang udah berhentiin apanya dok? Kenapa? Udah alergi obat dok kan. Anak tuh kan masih ASI. Sampai udah merah-merah badan anak tuh kan. Udah berhenti umur 3 bulan udah berhenti miminya. Gimana Mbak sampai akhirnya tiba-tiba ketemu SMID Mbak? Sering-sering browsing Mbak di Facebook kan. Pasti browsingnya tentang penyakit ya Mbak ya? Iya, browsing terus Mbak kan. Terus ada juga yang obatnya yang itu kan herbal ya. Herbal yang nemu madu itu Mbak. Dan kita orang itu coba minum madu ini katanya kan. Berapa belinya? Mahal juga Mbak, 500. Aduh 500. Pikir dulu deh kayak gitu. Browsing lagi. Lewatlah nih Mbak iklan SMID ini. Ya. Kan bergabung dulu kan. Bergabung. Terus ditengok-tengok apanya. YouTube. Iya kok kayak gini bisa sembuh kan, merdeka. Sering-sering tuh Mbak biasanya tengok apanya tuh setiap Selasa apanya kan Mbak, Jumat atau Sabtu kemarin itu Sabtu kalau saya tengok tuh Mbak, tengok YouTube-nya kan, tengok Mas Alvin terus kan
kok bisa ya ngatur pola makan katanya kan. Pertamanya berjemur, coba dulu berjemur dulu Mbak. Iya. Berjemur rajin. Belum ada keringat nih keluar tuh Mbak. Kok bisa ya? Tengok sama suami kan, suami di luar kota juga kerja Mbak kan. Iya. Di telepon lah dia. Ini ada juga pengobatan ini kan, dibilang sama suami kan. Masa iya katanya. Tapi coba aja lah simak dulu videonya. Iya Mbak. Dia buka YouTube kan. Siap itu buka YouTube. Cowok dah salah pertama tengok apanya. Testimoninya Mbak. Testimoninya cowok ya. Katanya udah berlendir muntahnya keluar darah katanya. Ini nggak separah, saya nggak separah dia, sampai dia berdarah saya nggak kayak gitu. Dia sampai separah itu kok bisa, kan itu sehat, bisa merdeka. Terus disimak kan, terus disimak terus videonya. Senyum 37 kata Mas Alvin kan, apa ya senyum 37 nih? Bingung ya Mbak, awal-awal bingung pasti. Masa iya bisa senyum 37 bisa menghilangkan kan gitu Mbak. Dicoba-cobalah. 1 bulan dah salah menyimak videonya Mas Alvin terus. Gimana Mbak? Pas awal mentoring itu kan kayaknya pas awal mentoring juga Mbak jadi tipe member yang sering ngeluh terus gitu ya Mbak. Iya. Terus gampang panik waktu itu, ingat banget masalah apa ya? Jahitan dan madu atau apa gitu. Kayak mungkin bikin ada nggak sensasi sih Mbak, nyebabin apa terus Mbak panik gitu ya Mbak. Itu Iya. kan kalau nggak salah satu sensasi Mbak yang paling parah itu kecemasan ya Mbak ya. Iya. Awal-awal gimana Mbak pas ikut mentoring? Pernah nggak ada kayak nggak percaya gitu, kok cuma dengan merubah pola makan, pola hidup sama pola tidur kok bisa merdeka atau apa gitu Mbak? Pertamanya kan dikirim tuh yang ada pola hidup, pola makan kan, pola pikir. Biasa tuh mengatur tuh Mbak. Oh iya ya, kok pola makannya tuh nggak teratur kemarin. Terus pola hidup, oh iya juga ya, pola hidupnya ini berantakan. Tuh pola pikir kan udah diatur, tuh pola makan udah dikirim juga kemarin kan. Pas awal-awal mentor Mbak, 1 minggu tuh kan sensasinya datang, ada saya WA Mbak Vika kan 1 minggu pas tuh. Iya. Itu kan malam lagi tuh Mbak datangnya. Iya, tiap malam Mbak Devi itu WA saya tiap malam, jadi kan udah di luar jam kerja kok masih WA terus ini. Udah biarin aja dulu, nanti waktunya diskusi baru kita diskusi gitu ya Mbak. Iya. Pas mentoring hari ke-11 ya Mbak. Iya. Kan sensasinya mulai lagi tuh Mbak, datang lagi tuh. Ya. Ada juga WA Mbak Vika kan, tapi nggak sepanik yang kemarin. Iya. Itu tuh sore mulainya Mbak, jam 5 kan. Sampai kata anak saya kan Mbak yang besar tuh kan, "Hah, Bunda kenapa kesenyum-senyum terus? Bunda keserupan ya?" katanya. Dibilang sama anak keserupan kan, Nenek, Bunda ini senyum-senyum terus. Padahal dia sakit katanya kan. Tapi dia senyum-senyum terus Nek, apa Bundanya keserupan katanya. Enggak, Bunda itu cuma senyum 37 kata neneknya. Senyum 37 Bunda itu apa senyum 37 tuh Nek katanya kan. Dijelasin lah sama neneknya, oh tempat berobat Bunda tuh ya Nek. Iya, kata nenek. Berarti keluarga juga tahu gitu ya Mbak, kalau Mbak Devi waktu itu lagi ikut mentoring, jadi ada support juga dari keluarga, walaupun kalau mungkin pas waktu itu proses detox atau apa langsung pada khawatir gitu. Iya, khawatir banget. Setelah itu Mbak ngerasa udah baikan, udah mendingan, udah mulai buat merdeka ini kapan Mbak? Waktu mentoring hari keberapa? Mentoring hari ke yang muntah apa tuh Mbak, yang parah tuh Mbak,
Mungkin 15 Iya. hari itu kan tengok videonya Mas Alvin tuh terakhir hari 15 Mbak. Iya, hari Heeh. ke-15. Itu udah ringan semuanya Mbak. Ya. Yang parah tuh mulai ringan, yang Hmm. biasanya ada sensasi sedikit tuh mulai panik. Itu udah berkurang. Sampai-sampai ada kita apa lagi Mbak hari kedua kan? Iya, kita Sampai diskusi. lupa. Sampai lupa. Tahu-tahu udah ngabari itu ya Iya. Mbak ya, chat panjang banget udah merdeka lah. Ini Mbak Debbie tak lihat riwayat teleponnya nggak sampai 4 kali. Ini Mbak Iya. ada pertanyaan, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya Mbak ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dian Yu. Pas menyusui nggak takut minum obat yang bermacam-macam tadi Mbak? Takut nggak Mbak? Iya, pertamanya takut kan. Bilang sama dokter tuh, saya lagi menyusui gimana dok kan? Kali ini nggak apa-apa katanya. Ini tuh ibu menyusui nggak apa-apa katanya kan. Ya udah terlalu banyak kan kata dokter tuh, dibilang juga sama dokter, dok anaknya kok udah kayak gini, udah merah-merah setiap nyusu, kok merah-merah. Kakak juga ada kan orang rumah sakit kerjanya, kata kakak tuh berhentiin aja lagi, kita tanya dokter dulu katanya kan. Bilang sama dokter tuh, udah alergi obat ini anaknya katanya. Oh berarti tetap pengaruh gitu ya Mbak ya? Iya, ke asinya dan ke anaknya gitu. Iya. Apalagi obat ini kan termasuk obat kimia gitu kan ya, tetap ada efek jangka panjangnya gitu. Iya. Mungkin Mbak Debbie yang tiap minggu ke bolak-balik ke bidan, rumah sakit, dokter itu kan nggak ngefek karena udah berumur gitu ya Mbak. Iya. Tapi kan anak kecil ini daya tahan tubuhnya mungkin masih rendah, terus masih gampang kena benda asing. Iya. Kena alergi berarti Mbak anaknya. Iya, udah alergi. Kata dokter tuh udah gak bisa lagi, diberhentiin aja lagi nyusunya katanya, ganti ke formula aja lagi. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari teman kita, ada dari Mbak Lia Nurlianti. Kalau malam-malam datang sensasinya itu bagaimana cara mengatasinya Mbak? Apakah dengan senyum 37? Gitu. Iya, kita bawa bersyukur banyak-banyak pas sakit. Kita berpikir positif aja. Berarti kalau cuman pas lewat aja. Datang, kalau pas malam sensasi datang, obatnya cuma senyum gitu ya Mbak ya, sama iya, positifnya aja, pikiran positif aja. Gini aja, cuman sensasinya datang sebentar, nanti hilang lagi. Emang hilang dia Mbak. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan, salah satu kunci kesembuhan dari Mbak Debbie adalah bagaimana cara Mbak merubah respon gitu ya Mbak ya? Iya. Yang tadinya kalau misal ada sensasi, ada sakit datang Mbak langsung panik, larinya ke dokter, mengeluh ini itu, semenjak ikut mentoring Mbak langsung ubah polanya ke senyum 37, relax dulu gitu ya Mbak? Iya. Akhirnya rasa positifnya naik gitu. Iya. Itu ya dari Mbak Lia, mungkin Mbak Lia sampai sekarang kalau malam masih ada sensasi atau apa bisa diikuti. Ada lagi Mbak dari Putra Ataya. Mbak Debbie pernah merasakan kaki kebas kalau duduk atau berdiri, atau kayak bergerak gitu enggak Mbak? Perasaan kayak badan jalan. Ada. Jadi kakinya kebas sampai kayak mungkin kita kayak ngerasanya jalan gitu kali Mbak. Iya. Kakinya kebas kayak gini-gini loh Mbak. Kayak badannya udah mau roboh sendiri juga ada. Pokoknya parah. Oh, sampai ngerasain gitu kaki kebas juga Mbak? Iya. Sensasinya tuh, tapi diborong semua tadi Mbak sensasinya. Betul sih, berarti benar ya Mbak kalau misalkan tadi saya ngomong kayaknya semua sensasi diborong nih. Diborong semua. Kan di dalam kemarin itu kan ada Mbak, apa ya rasa juga ada apa Mbak, pas mentoring itu kan ada juga apa ya kayak gini. Coba kembali lagi Mbak, pola makan sama pola hidupnya. Kamu lagi dia malam, oh iya ya kayak gitu lagi Mbak.
coba ngulang gitu Mbak, apa Iya. karena itu apa enggak kan gitu Iya. pikirannya. Iya. Coba lagi 2 hari kemarin Mbak nggak ngatur pola makan sama pola tidurnya yang biasanya kan. Oh ya iya ya, berantakan semua yang kemarin. Iya, kalau misalkan kita udah keatur gitu Mbak, otomatis keatur, kita udah punya jadwal tentang pola makan, sama pola hidup beserta perilaku kita kayak bersih dan lain-lain kan, kita udah tahu nih Mbak, jam sekian kita mau ngapain nih, jam Iya. sekian kita ada aktivitas apa. Biasanya kalau nggak di jadwal kayak gitu kan, adanya kita aktivitas ya let it flow gitu, mengikuti alur aja. Biasanya yang dipikirin penyakit terus. Matanya ke TV tapi pikirannya melayang. Jadi ya emang ada pengaruh besar gitu ya Mbak ya, mengatur Iya. pola makan, pola hidup sama pola pikirnya. Iya. Berpengaruh sangat. Nah itu tadi sekilas cerita dari Mbak Debbie gimana dari yang awalnya sensasinya macem-macem, dari dada nyeri sampai tadi kan udah dibilang nih sering bolak-balik ke dokter, terusan mengonsumsi obat banyak padahal dalam kondisi sedang menyusui anak atau punya anak bayi, sampai akhirnya sekarang merdeka teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih berjuang buat merdeka, mungkin teman-teman nih kalau masih belum yakin buat ikut mentoring, teman-teman bisa baca dulu bukunya biar tahu sebab sakitnya apa, karena mungkin selama ini teman-teman udah konsumsi obat-obatan atau herbal apapun tapi masih belum sembuh, mungkin bukan karena salah obatnya teman-teman, tapi karena salah antara solusi sama sebab sakitnya itu nggak sinkron. Ternyata selama ini sebab sakitnya di pola pikir, tapi yang diobati selama ini lambungnya terus. Kan berarti kayak kurang sinkron ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengobati sakit kita cari tahu sebab sakitnya kita apa. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyimak live kita malam hari ini bareng Mbak Debbie Andola. Semoga teman-teman yang masih berjuang buat merdeka segera merdeka, dan mungkin teman-teman yang belum nih sampai sekarang masih belum download aplikasi SMID bisa segera download di Play Store, karena di situ ada banyak tips-tips gratis dari kita, ada penjelasan tentang mungkin apa manfaat-manfaat dari resep herbal dan lain-lainnya. Ada tips mengatasi kecemasan, insomnia, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam live kali ini saya dan Mbak Debbie ada banyak salah kata, mungkin yang baik disengaja atau enggak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.